们介绍祖国的文明。在中国有皇后，是皇后。Lembah Sungai Kuning. Lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang di lembah Sungai Huanghe. Nah, ini adalah Sungai Huanghe. Ini adalah gambar dari Sungai Huanghe. Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Pada lembah sungai yang subur, inilah kemudian bangsa Cina berawal. Sungai ini bersumber dari Kunlu, itu ada di Tibet, hingga membentuk dataran rendah yang bermuara di Teluk Seli. Ini dia, ini adalah Laut Kuning. Nah, ini nih letak geografisnya. Ini yang biru ini Sungai Kuning dan palungnya di sini nih. Semua yang ini Sungai Kuning semua. Hasil kebudayaan dari Cungkuk. Nih, sistem pertanian. Ini biasanya mereka itu bercocok tanam dengan padi. Lalu kejahatan Cina kuno itu dikenal di zaman Neolitikum. Dan tanaman utamanya sama seperti Indonesia, yaitu padi. Pada zaman perunggu, prioritas utamanya adalah padi, teh, keledai, dan tami. Ini sistem pemerintahannya. Ada dua, yaitu feodal dan unitas. Feodal itu kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan. Sedangkan unitas, kaisar berkuasa mutlak dalam pemerintahan dan berhak campur dengan urusan politik. Seni sastra. Perkembangan sastra di Cina kuno dapat dipisahkan dengan berkembang tulisannya. Awalnya penulisan sastra dilakukan di kayu, menyu, dan bambu. Seni bangunan. Itu salah satu yang kita kenal, itu tembok Cina. Pada masa pemerintahan dinasti Qin berkuasa di Cina. Sebenarnya daerah Cina Utara sudah dibangun di dinding terpisah untuk menangkal serangan yang dilakukan di suku sebelah utara Cina. Ini masih ada lagi yang lain-lain, seperti kuil. Terkenal di Cina kuil itu Dewa Beijing. Lalu ada lagi istana. Istana itu kaisar atau raja Cina dibangun sangat megah dan indah. Tujuannya sebagai tanda penghormatan. Nah, inilah contoh-contohnya. Lalu ini ada hasil lain, yaitu keramik. Ini salah satu peninggalan budaya bangsa Cina yang bermutu tinggi. Lihat saja gambarnya, dengan corak-corak yang sangat baik, dengan warna-warna yang sangat teliti. Lalu ada juga sistem kepercayaan mereka, yaitu biasanya itu adalah dewa dewi. Lalu ada Fengpa, Lisin, lalu Susan, dan Dewi Pa. Fengpa itu dewa angin, Lisin itu dewa angin topan yang digambarkan sebagai naga yang besar. Tasaisan, dewa pengguna bukit suci. Dewi Pa, penguasa musim semi. Ilmu astronomi. Masyarakat Cina kuno banyak astronomi yang membuat sistem peninggalan. Ini adalah contohnya, itu ada shell di Cina, ada dari ular, babi, monyet, dan lain-lain. Ini filsafatnya. Itu yang terkenal itu ada 3. Nah, yang ini Lao Tzu, Konghucu. Lalu satu ini Fang Zhe. Ini Lao Tzu ini rajanya dalam Tao Te Ching. Lalu yang Konghucu itu dia seperti meninggalkan seperti bisa kita katakan seperti agama-agama gitulah. Lalu masih ada ajaran Meng Zhe, merupakan pusat mengerjakan pengetahuan kepada rakyat.
dinasti yang berkuasa di Cina kuno. Ini dinasti Xia, dinasti yang pertama didirikan di Cina di tahun 2000 sebelum Masehi. Dinasti Shang. Nah, dinasti Shang ini berkembang kepercayaan dewa Shangti. Lalu itu dinasti Shangti dipimpin 31 raja, sangat besar bukan? Lalu itu bukti keberadaan dinasti Shang. Kumpulan besar tertulis koleksi. Nah, ini nih, yang warnanya nih, ini Shang dinastinya. Ini dinasti Qin. Ini menyatukan Cina menjadi beberapa kerajaan. Xin Huang, kaisar pertama yang dinasti ini, terkenal mengalami pembangunan dan merusak Cina. Kegiatan pertanian dan bentuknya konsep pemerintahan terpusat. 206 sampai 220 Masehi didirikan oleh Liu Pak. Kaisar Wu berhasil meletakkan persatuan dan memperluas kekaisaran Cina. Dinasti Han mengalami kemunduran pada tahun 212 Masehi ketika terjadi kekacauan bangsa Tatar yang menyerang Cina. Ini dinasti Sui. Nah, yang merah ini adalah letak dinasti Sui. Merupakan dinasti peralihan dari Han ke dinasti Tang. Masa ini cukup pendek, hanya 2 kaisar. Ini adalah dinasti Tang, dinasti yang cukup terakhir ini. Ini adalah letak dinasti Tang yang berwarna merah. Dinasti didirikan oleh Liu Xinmi, terkenal dengan nama Kaisar Tang, Taizong. Ini memperluas kekuasaannya. Dinasti ini salah satu terpenting sejarah Cina karena berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, mencapai kejayaannya, kehidupan masyarakat makmur dan sejahtera. Ini biasa agama Buddha menjadi agama utama yang dianut oleh keluarga ini. Ini pengaruh dinasti Cina ke Indonesia. Ini adalah pengaruhnya ya. Kepercayaan tentang nasib dan peruntungan didasarkan oleh tubuh bentuk garis tangan. Lalu Islam datang ke Indonesia diantaranya berasal dari Cina, terutama dinasti Tang dan Ming. Tang dan Ming. Lalu makanan Indonesia banyak berasal dari Cina seperti mie, bihun, capcay, kecap dan sebagainya. Nah, inilah banyak sekali ya kepercayaan terhadap dewa-dewi, terutama bagi orang-orang yang beragama Buddha dan Konghucu. Penggunaan tanggal astronomi Cina. Dan 谢谢你们好了看看我们的介绍。